Maka kata para ulama ada 3 kondisi ketika seseorang menggali sumur di tanah tak bertuan. Ketika dia menemukan sumber air, maka ada 3 macam bentuknya. Ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka itu milik dia. Ada yang digunakan untuk kepentingan umum, itu menjadi milik umum. Ada yang digunakan untuk sesaat. Ketika dia berada di sana, maka pada asalnya itu milik dia. Kalau dia pergi, maka itu berubah menjadi kepemilikan umum. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Alqamah ibni Wa'il an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya sebidang tanah di daerah Hadramaut. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah memberi sebidang tanah kepada Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini orang Yaman. Ya. Nabi SAW memberinya sebidang tanah di Hadramaut. Hadramaut ini berada di kota Yaman. Disebut Hadramaut karena yang hadir pasti meninggal. Maka disebut dengan Hadramaut. Yang hadir maut, meninggal. Kenapa? Karena tidak ada air dahulu. Tidak ada apa-apa. Jadi orang yang hadir zaman dahulu, hadir di tempat tersebut, maka kemungkinan besar dia akan meninggal. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diminum. Ya, maka disebut dengan Hadramaut. Kalau sekarang ya orang menjadi kota besar, ya. Tapi itulah asal penamaannya Hadramaut. Yang hadir meninggal, ya. Yang hadir berada di tempat tersebut. Kemudian, ya, Hadramaut ini berada di daerah selatan Yaman. Ya, jadi berada tepatnya di daerah selatan Yaman. Hadis ini menjelaskan tentang masalah hukum iqta. Iqta itu adalah sebuah jatah tanah yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini Masya Allah pada zaman kita banyak sekali, ya, pemerintah membagikan tanah. Ya, ini subhanallah dibahas di dalam Islam yang diistilahkan dengan hukum iqta. Seorang pemerintah ke sebuah negara memberikan tanah kepada rakyatnya. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, ada kadang pemerintah itu, suatu negara itu kadang memberikan sesuatu kepada rakyatnya, bisa berdasarkan kebutuhan rakyatnya, dikasih tanah, dikasih rumah, ya. Kenapa? Karena mereka butuh, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki tanah. Orang datang migrasi misalnya, tidak ada tempat, akhirnya dikasih tanah dan rumah, ya. Karena untuk keperluan mereka. Kadang pemerintah itu di dalam Islam dia mengasih dalam bentuk uang untuk memenuhi keperluannya ini, ya, kadeda mata pencariannya, kadeda dapat pekerjaan nganggur, dikasih uang 2 juta sebulan misalnya, ya. Maka pemerintah kadang-kadang mengasih nafkah demikian, ya. Maka ya, kalau seandainya pemerintah itu kaya di suatu tempat, bisa jadi demikian, ya. Dia melihat ada rakyatnya, ya, pengangguran, kemudian dia tidak mendapat pekerjaan, melamar sana kemari, akhirnya pemerintah mengasih bantuan setiap bulannya, ya, 2 juta, 3 juta. Wah, ini kalah PNS. Ya, kalau ada demikian, maka ini disebut dengan pemberian dari seorang pemerintah. Bisa ini juga dikatakan dengan iqta, memberikan dalam bentuk tanah, sakan, tempat tinggal, atau dalam memberikan dalam bentuk uang. Jadi itu dirasakan oleh sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kadang pemberian itu dari pemerintah tersebut kadang memberi sesuatu yang lebih, ya, dari kebutuhan, ya, dari kebutuhannya yang primer, kebutuhannya yang asasi. Kadang diberi sesuatu yang lebih, padahal dia tercukupi, tapi kadang diberi oleh pemerintah, ya. Seperti misalnya ada orang kafir yang baru masuk Islam, kemudian dikasih dia tanah misalnya untuk menguatkan hatinya agar dia tetap berada dalam Islam, untuk mentaklif hatinya. Maka ini pemberian sesuatu yang
lebih dari kebutuhannya. Maka ini juga diperbolehkan. Seorang pemerintah boleh dia mengasihi seseorang itu sesuai dengan keperluannya, boleh juga dia memberi lebih dari keperluannya kalau di situ ada maslahat. Itu kembali kepada kebijakan ulil amri. Kemudian kata para ulama, pemberian ulil amri ini ada 3 bentuk. Pemberian seorang ulil amri, seorang pemerintah kepada rakyatnya ini ada 3 macam bentuk. Pertama, pemberian ulil amri itu bahwasanya dia memberikan sesuatu ya terhadap ya rakyatnya, yang mana pemberian tersebut layak dan tamlik, ya tidak boleh dimiliki. Ya, seperti pemerintah menyediakan jalan raya misalnya, menyediakan ya lalu lintas ya sarana prasarana ya, maka ini tidak boleh ada seseorang mengklaimnya ya ini jalan ini milikku. Kenapa milik ikam? Karena abahku bahkan bupati di sini misalnya. Maka ini adalah sarana prasarana yang diperuntukkan untuk orang umum, tidak boleh ada satu manusia pun yang memilikinya. Ya. Ini yang pertama. Kalau ada ulil amri misalnya, dia sarana prasarana umum kemudian dia kasihkan kepada seseorang, maka ini tidak sah. Karena ini adalah sarana prasarana umum, tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang kedua, ya, ada sesuatu yang tidak boleh dimiliki dan dia dibolehkan kalau ya dengan cara syariat, syariat. Seperti apa misalnya? Seperti badan wakaf. Badan wakaf ini ya harta-harta yang diwakafkan misalnya. Ada seseorang ya berwakaf tanah misalnya, dia wakafkan kepada ulil amri, tolong ya ini saya berwakaf untuk keperluan kaum muslimin. Maka ulil amri ini pun menyalurkan wakaf ini untuk keperluan kaum muslimin. Dia wakafkan tanah ya kepada si fulan, tolong tanah ini dijadikan misalnya tempat antum untuk berdakwah atau dan semisalnya. Maka ini disebut dengan ya sesuatu yang tidak asal tidak boleh, tetapi diperbolehkan dengan dalil, dengan perbuatan syar'i, seperti seorang memberikan tanah wakaf. Kemudian yang ketiga adalah ya seseorang ya yang diberikan atau yang diberikan oleh pemerintah ya yang mana itu boleh dimiliki. Jadi diberikan oleh ulil amri yang mana hal tersebut boleh dimiliki. Semacam ya presiden misalnya melihat di Baitur Rahman ini banyak revisi rumah misalnya, fulan ini rumah ikam, ini tanah ikam misalnya, dikasih tanah, dikasih rumah, itu adalah kepemilikan untuk dia pribadi dan boleh dia miliki. Ini yang disebut dengan iqta', pemerintah mengasih jatah tanah ya. Maka kewajiban ulil amri adalah amanah bagi dia, adalah dia melihat kondisi rakyatnya, kondisi orang di bawahnya yang membutuhkan, karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka berat orang itu kalau menjadi ulil amri, berat banget ya. Kenapa? Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia lakukan ya. Maka ulil amri itu dia harus mengetahui ya, harus memeriksa ya keadaan rakyatnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.